Oke. Aduh batuk, kita jalan-jalan yuk ke Decathlon, tempat alat camping. Alat campingnya di Alam Sutra. Pakainya mana lu? Bebas. Ini kosong nih. Ini aja kali ya? Boleh. Panas tadi ya? Enggak. Kita lihat alat camping yuk di dalam. Kita pakai 406 407. Ya. Tadi masuk jalan pakai tol ya ke sini. Nanti keluarnya tol IKEA. Agak muter-muter sih tolnya. Ya udah kita lihat di dalam yuk. Ini si 407. Si Uri terus yang pakai ya. Kita jarang pakai sekarang. Karena mobil si Uripnya kan dijual. Digantinya ini dia. Bagus nih. Ini berapa orang, Bu? Gede banget ya? Iya, 4 orang 5 orang ini. Harganya 2 juta. Dia udah double ini ya? Double layar. Udah ada double layar. Cocok nih buat camping. Ada depannya juga buat masak. Nggak kehujanan. Sebelum Jadi 2 juta, awalnya 2,5 katanya. ini yang 2 juta. Bagus ya. Aduh, mantep nih, gede ini mah. Mantep. Nah ini 2,3 tuh. Ini lebih gede lagi. Ini 3 juta. 3 juta. Lebih gede lagi. Ini udah termasuk atasnya ya? Udah termasuk ini apa beda? Oh beda dia. Tendanya aja ya. Mantap. Ini kasurnya kita lihat yuk. Kasurnya nih. Gelap tapi ini kasurnya enak nih. Oh sama kayak punya kita. Buat seorang nih. Buat 1 orang. Ini 4.400.000. Ada 2 kamar. Tengah-tengahnya buat berkumpul. Ini 22 juta buat di mobil nih. Rupok ya, apa roof tent. Ini lampu-lampu. Udah itu yang depan. 100.000. Udah banyak lampu-lampu. Ini 10 juta, Bu. 10 juta. Mantap, mahal banget. Tadi yang 2 juta ya, cocok ya. Belakang yuk. Di belakang ada apa? Mantap ini. Ini buat sleeping bed ya. Ya kalau nggak salah sleeping bed. Kantong tidur. Playseat mana, Bu? Apa enggak? Ini kasurnya. 2 juta tuh udah include playset, Pak. Hah? Enggak. Udah. Ada tulisannya. Ada itu kata. Udah nanya. Oh, udah nanya. Iya. Terus dia model payung. Ini kasur. Kasurnya ada yang 300, ada yang 1,9. Macam-macam. Bagus banget ini. Ini kayak di busa kali ini nih. Busa susah lipatnya ya, harusnya angin. Mancing juga ada nih. Tali-tali.
Ini 2.100.000. Yang 1,3 mungkin lah. Oh, 2.300.000. Ini yang model lempar ini lebih gampang lagi untuk 2 orang. Mantap. Ini baju-baju nih buat hiking nih, murah-murah juga. Yang 170, ada yang 130. Ini jaket nih, bagus, 450. Sepatu Genesis buat hiking juga. Oh, ada paku-pakunya dari plastik. Mantap. 200.000. Oke, sudah balik lagi ke mobil. Jadi yang kita cari sih ada, tapi nanti belinya nggak sekarang. Tenda, jadi kita pengen upgrade karena yang itu sudah apa, Bu? Terlalu kecil ya? Terlalu kecil, jadi berempat terlalu kecil. Untuk berempat tapi Ya, nanti harus upgrade yang lebih besar. Yang tadi 2 juta ya, tapi nantilah kalau kita cari tempat lain juga, atau enggak sekarang. Di online sih sebenarnya, di online tuh udah kita incar juga yang merek Tendaki atau apa gitu, itu lebih murah ya. Jadi seperti itu ya, kita juga lagi ngincar yang di online ya. Kayaknya harganya lebih menarik yang online, tapi nggak tahu dah, ada harga ada kualitas mungkin ya. Jadi kita di Alam Sutra, tol kita itu bukan bingung ya tolnya. Jadi kita pakai 407. Ini udah lama kita nggak pakai ya, karena si Urip terus yang pakai ya. Mobil enak ini, mobil enak karena sedan ya. Makanya sayang kalau pakai keluar kota, karena luar kota banyak jalan-jalan yang nggak bagus, bikin rusak kaki-kaki. Karena ini kaki-kakinya mahal ya kalau rusak. Kaki-kakinya kalau rusak tuh lumayan mahal. Jadi ya ke luar kota jangan pakai yang ini ya harusnya. Nah, kemarin kan selalu banyak ada yang nanya mobil apa yang kuat dan bagus, spare partnya banyak, pengen dibeli. Itu pertanyaan itu kan banyak tuh, sering dilontarkan ya, hampir sering banget lah pokoknya. Jadi bingung ya mau ngasih tahu yang ini, karena ini juga mobilnya langka, terus spare partnya juga nggak gampang gitu, padahal ini mobil enak. Jadi kita nggak rekomendasi ya, nanti takutnya ada yang rusak, susah lagi nanti cari spare partnya kalau yang tipe ini ya. Cuman enaknya ya memang enak lah, cuman masalah enak tuh selera sebenarnya, tergantung. Jadi harus nyoba dulu baru ini enak apa enggak, itu tergantung orangnya. Menurut kita sih enak. Itu tulisan Jakarta, Tangerang. Dia tahu Merak gitu kan ya? Nggak tahu Bapak. Jakarta Merak. Berarti bukan. Ya kita mau pulang. Terus sebenarnya sih kalau yang paling memang sih rata-rata Pisut kan susah ya untuk spare partnya, nggak gampang seperti mobil Jepang. Jadi kita harus sabar ya. Kalau memang mau pilih juga, jadi yang paling mungkin lebih familiar, lebih banyak mobilnya adalah 206. 206 itu lebih banyak ya, dulu lakunya lebih banyak. Terus spare partnya saya rasa masih ada ya, untuk spare part mesin itu masih banyak.
kayak kaki masih banyak. Jadi 206 tuh sebenarnya cocok. Syukur-syukur mau beli yang mana ya, beli yang manual. Kalau manual ya lebih enak lagi ya, maksudnya kan karena metiknya juga kalau problem mahal ya, dan biasanya nggak semua bengkel bisa. Terus yang pilihan kedua apa ya, 307 Sporty kali ya, yang manual juga itu bisa jadi pilihan. D9 ya 406, tapi cari yang manual itu termasuk enak. Spare part masih ada lah, masih ada ya, karena ini mobil Eropa dan mobil hobi ya, jadi kalau nggak hobi mah mendingan jangan gitu. Tapi kalau kekeh mau ambil Peugeot ya itu tadi 406 ya, cuma kan karena dia besar mesinnya jadi agak boros ya, 2000 cc. Jadi ya 2000 cc kan seperti Innova gitu kan, seperti apalah pokoknya segitulah bensinnya, agak boros ya karena 2000 cc. Kita lihat boros enggaknya dari cc aja lah ketahuan. Kalau 206 kan 1400 ya, lebih irit ya 1400. Terus Sporty yang manual misalkan itu kan cc nya 1600. Itu bisa juga mungkin kalau mau 306 ya, coba 306 ada ya, harus apa ya, harus nyarinya agak teliti lagi tuh, karena ada problem biasanya di blok suka retak ya, bloknya suka pecah. Jadi itu harus lebih teliti lagi untuk 306. Makanya banyak yang 306 diganti mesinnya pakai 405 STI ya. Kalau udah terlanjur pecah kan mau nggak mau harus beli yang blok lain atau di upgrade ke 405 STI mesinnya atau 406, biasanya gitu. Kalau STI bisa juga STI, tapi yang tahun yang Eco 10 ya, Eco 10, cuma ya itu kan spare partnya masih ada 405. cc nya besar juga tuh 2000 cc gitu. Jadi kalau mungkin pilihannya STI atau 406, nah gitu kan, kadang-kadang orang milihnya gitu, sama-sama 2000 cc tapi 406 ada keunggulannya di ABS, airbag gitu ya, tergantung itu masalah selera ya. Kalau yang lebih canggih lagi misalkan ya di tipe-tipe ke 308 gitu kan, 3008, 5008 ya itu silakan. Tapi yang harus sabar ya, karena spare partnya itu mahal-mahal untuk mesinnya. Spare part mesinnya mahal. Ada karena dia udah turbo ya, ada turbo, nanti ada pompa apa sebenarnya, HPI-nya, high pressure injection, dan mahal-mahal kalau rusak itu. Seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita tuh bingung untuk ngasih untuk pemula gitu. Tapi yang saya perhatiin, saya rasakan ya kayaknya sih 2206 ya, kalau mau nyoba-nyoba mobil Peugeot tuh yang pemula 206 boleh dicoba tuh. Nah, atau 307 Sporty. Karena kita dari sekarang pakai 206 juga, dan pernah pakai berapa kali itu 307 Sporty manual, tidak mengecewakan ya, enak, dan bensinnya biasa aja ya. Si Uri pakai itu waktu itu yang sebelum ganti yang lain, kayaknya itu tidak mengecewakan ya, tidak terlalu boros-boros amat lah ya. Kalau tidak masalah dengan boros ya, yang cc nya besar, yang 2000 cc ya, seperti ini kan 2000 cc atau 807 ya, atau 307 SW gitu. 307 SW itu kan dia 2000 cc dan dia ada panoramik ya, dan dia station jadi panjang, jadi bentuknya bagus. cc nya 2000-an, 2000 cc gitu ya. Pokoknya harus sabar kalau mau
nyoba-nyoba mobil Peugeot itu harus sabar. Kayaknya sih semua mobil Eropa harus sabar ya, apalagi kalau yang lebih jarang, yang seperti jarang itu kan 407 lebih jarang, 807 juga jarang. Terus apa ya, yang itu pasti spare partnya 408 ya, 408 kayaknya nggak terlalu banyak juga. Nanti kalau cari partnya ya nggak segampang yang mobilnya banyak gitu ya, mobilnya banyak seperti 406, 306, 206 itu mobilnya kan banyak, pasti spare partnya, apes-apesnya beli yang kanibalan, yang kampakan juga banyak ada, bisa dicari ya. Jadi harus hobi dulu, harus suka dulu, jadi nggak capek nanti ngerawatnya gitu. Dan nyarinya ya harus hati-hati, masih standaran lah, jangan modifan, nanti modif sendiri aja ya. Jadi kalau mau dimodif sendiri aja, kalau cari yang standar, yang masih standar, yang original, belum ada jumper-jumperan, masih segala macam ya. Gitu ya, sebagai informasi aja sambil jalan-jalan. Ini daerah Alam Sutra ini ya, Alam Sutra tuh ramai sekali ya, macet karena di sini banyak mall ya. Hari ini kita jalan-jalan nih, udah lama kita ngejalan-jalan ke sini. Minggu kemarin kita pulang kampung, minggu kemarinnya kita camping. Di minggu ini kita jalan-jalan sambil lihat-lihat tenda ya, lihat tendanya sih udah dapat yang cocok, tinggal cari uangnya lah nanti kalau udah ada dananya, entah cari yang mana ya. Karena sekarang keluarga lagi suka camping ya. Camping itu kan ya nggak bisa murah ya Bu ya, bisa murah bisa mahal tergantung kitanya. Karena rata-rata kan tempat-tempat camping kan sewaannya murah ya dibanding kita ini. Masak-masak, kita bawa ini sendiri gitu. Jadi rekreasi yang bisa murah itu ya camping bisa murah, tapi happy. Itu sekarang dan banyak tempat-tempat camping ya. Jadi di Bogor banyak, di ya sekitaran Bogor, Sentul ya, Bogor kan itu, Sukabumi itu banyak. Dan tolnya sekarang kan sudah banyak ya, nggak harus Puncak. Kalau Puncak kan macet terus, agak ribet kalau Puncak. Mendingan Sukabumi sekalian ya, ada tol kan, sudah ada tol yang ke Parung Kuda tuh yang terakhir itu kan. Nah di situ pas keluar banyak tempat camping, ada Japanas Spa, ada jungle apa Bu? Bukan jungle, apa namanya? Cibulu Land. Ada Joglo itu, Joglo apa namanya? Joglo Japa Nah banyak lah, tinggal browsing aja kalau itu mah. Banyak tuh yang sudah direview sama orang-orang yang suka camping. Cari yang murah-murah aja ya. Masih ada yang model yang ada berapa sih kemarin terakhir kita? 150 ya? Per orang berapa sih? 25.000 ya? 25.000 per orang bayarnya. Udah ada listrik ya Bu ya. Jadi kalau berempat ya 100.000, tambah parkir 15.000 kalau nggak salah. Udah ada listriknya, ada fasilitas segala macam gitu. 150. Nah, enggak lebih dari 150 ya. Tapi kita happy-nya dapat, pemandangan dapat gitu. Ya tinggal tambah bensin ya untuk ke sana. Seperti itu kali ya videonya, ngobrol-ngobrol hari Minggu, daripada kita nggak bikin video gitu. Nah cerita sedikit mobil ini ya, mungkin udah lama nggak dengar cerita mobil ini. Jadi alhamdulillah sih mobil ini karena dapatnya low kilometer, 60 ribuan ya, 60 ribuan ongoing, dan enak ya, maksudnya belum banyak yang rusak gitu ya. Kemarin terakhir tuh kompresor rusak, tapi ya selebihnya ya oke-oke aja ya, alhamdulillah nih. Mudah-mudahan jangan sampai rusak-rusak lagi ya. Jadi kalau untungnya cari yang low kilometer itu adalah
tidak banyak yang rusak, terus masih standar semua gitu. Belum pernah dibongkar-bongkar ya, seperti contoh alternator, starter, terus matic, terus mesin ya, gitu-gituannya tuh masih aslinya ya, kelihatan belum pernah dibuka ya. Tapi kalau kayak timing belt ya harus udah diganti kan, karena timing belt itu maintenance, timing belt, kampas rem kayak udah ganti pasti kalau itu ya. Terus apa ya, kalau saya yang kita pegang sih belum banyak ya, seperti oli mesin, oli matic aja paling ya, karena ini power window modulnya. Apalagi ya, ya itu tadi kompresor ya, kita cari copotan, itu aja ya, belum ada yang ya, jangan ada lagi. Jadi selebihnya pakai gitu, enak sih Urip pakai ban. Oke, ban ganti ban sebenarnya masih bagus sebenarnya bannya, cuman kita karena perlu lebih tinggi dan ban bekasnya kita pindahin ke 807. Sebenarnya sebenarnya masih oke, tapi dengan ganti ban yang ini jadi lebih tinggi ya, Rip. Lebih tinggi, jarang ngetok. Nah, dia jarang mentok, awalnya kan sering mentok. Jadi ganti ban supaya lebih tinggi dan bekasnya pakai 807 karena udah pada rusak. Ya seperti itu. Jadi mobil ini ya so far so good, makanya ini disayang-sayang banget mobilnya. Jadi kita diusahakan tidak dipakai luar kota, karena namanya luar kota itu pasti harus ngebut, RPM harus tinggi, jalanan juga kadang-kadang bolong gitu. Jadi kita sayang ya, karena biar awet gitu. Jadi ini mah khusus di dalam kota saja, atau buat sekarang sih buat si Urip kuliah ya, buat si Urip kuliah. Bensinnya berapa, Rip? Bensin 18 lah, kurang lebih aja ya. Karena 2000 cc ya 18. Sehari kalau pulang pergi? Kan isinya nggak sehari sekali. Oh, sehari berapa? Seminggu. Habis berapa duit? 3,5. Jadi seminggu tuh untuk 6 hari berarti kan dipakai. Ya 6 hari 300 sampai 350 katanya. Bensinnya ya 300 sampai 3,5 kurang lebih. Kalau dia cuma kuliah doang ya, kalau muter-muter kayak gini ya lain lagi. Kayak gitu ya, ya gitulah. Bukan lagi kan, harus dibeli. Mirip-mirip aja sih sama mobil yang lain ya, kecuali kalau yang cc-nya seperti LCGC pastinya lebih irit banget, atau Sigra gitu, atau apa seninya kan dia bisa di atas 115 gitu, lebih irit, tapi kan lebih mahal belinya gitu ya. Itu mah tinggal milih-milih aja ya kalau mobil mah. Biasanya kalau biasa Eropa, biasanya pengennya Eropa terus gitu. Kalau biasa Jepang terus, kaget pakai mobil Eropa. Itu masalah selera ya. Seperti itu kali ya ngobrol-ngobrolnya, karena kepanjangan. Kita arah pulang kok. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa lagi.